sistem saraf kranial. Nah, jadi untuk sistem saraf otonom ini itu autonomic nerve, jadi ada simpatis, ada parasimpatis. Nah, yang mana kalau untuk simpatis, kalau nanti teman-teman belajar terkait tentang anatomi dari medula spinalis yang dipotong secara horizontal, itu akan kelihatan kornu lateral dari medula spinalis. Nah, jadi kalau dia kornu anterior kan di anterior berarti untuk motorik, posterior sensorik. Nah, lateral untuk otonomnya, terutama yang sistem saraf simpatisnya. Makanya dibilang di sini, simpatis itu dia neuronnya di kornu lateral medula spinalis. Lalu parasimpatis itu nanti dia neuronnya di nuklei saraf otak ya, dari neuron-neuron otak, dan juga medula spinalis yang di bagian sakral. Karena medula spinalis itu kan terbagi beberapa segmen, nanti ada cervical, thoracal, lumbal, sakral. Nah, sakral ini nanti parasimpatis banyak di sana. Nah, yang mana dia bekerja secara antagonis. Simpatis parasimpatis itu bekerja secara antagonis, berlawanan. Satu untuk apa istilahnya? Menaikkan, satu untuk menurunkan. Nah, simpatis itu nanti ada kaitannya dengan organ-organ kita. Fungsinya untuk menaikkan, istilahnya menaikkan gitu ya. Jadi dia fighting, jadi untuk menaikkan, misalkan denyut nadi akan meningkat kalau simpatis terangsang, atau nanti yang lainnya pernafasan, parasimpatis sebaliknya gitu. Makanya dia sifatnya bersifat antagonis ya, berlawanan. Nah, untuk sistem saraf otonom ini, kalau dia simpatis, itu nanti ada pengalihannya di tiap-tiap ganglion-ganglion yang ada di sistem saraf kita. Jadi coba lihat nanti anatomi dari sistem saraf seluruh tubuh itu, dia punya tonjolan-tonjolan. Jadi ada stasiun masing-masing saraf. Itu kita sebut dengan ganglion. Kalau dia ganglion simpatis, itu ada 3. Ada ganglion truncus sympathicus, lalu ada ganglios prevertebra, dan juga ganglion yang ada di dekat organ. Nah, misalkan ada ganglion kardiaka, berarti dekat dengan organ jantung gitu. Atau ganglion internus. Nah, nanti ada tuh yang dia dekat dengan area internus usus, lambung gitu ya. Jadi simpatis itu ada 3 ganglion, truncus sympathicus, prevertebra, dan juga yang ada di dekat organ kita, tergantung nanti apa jenisnya gitu. Sedangkan kalau dia parasimpatis itu ada 2 ganglion juga, ganglion kranial sama ganglion yang ada di dekat organ juga. Karena yang di dekat organ ada 2 tipe ganglion, ada yang simpatis, ada yang parasimpatis. Oke. Nah, ini untuk organisasi dari sistem saraf otonom. Ingat aja, sistem saraf otonom, autonomik itu ada simpatis, parasimpatis. Oke. Nah, ini untuk perbandingan saraf somatik dengan otonom. Somatik itu kan artinya sensasi tubuh. Dia kan sensasi tubuh ya. Nah, jadi dia ada sensasi tubuh yang mana bagian dari somatik ini kan bagian somato. Somato itu artinya tubuh gitu ya. Jadi dia sensasinya sensasi baik itu dia motorik maupun sensorik. Kalau dia sensasi somatik yang dia sensorik itu ada nyeri. Nyeri, suhu, raba, proprioseptik. Proprioseptik itu postural tubuh. Sedangkan untuk neuron motorik itu ada yang berkaitannya dengan gerakan-gerakan volunteer dan otot-otot rangka. Nah, itu kaitannya dengan saraf somatik. Terus kalau dia sensasinya otonom, otonom itu kan sistem saraf yang dia ada simpatis, ada parasimpatis. Nah, kalau dia sensasi otonom itu ada kemoreseptor. Kemoreseptor itu reseptor zat kimia yang mana nanti akan berpengaruh juga terhadap sistem saraf. Lalu ada neuron motorik otonom. Kalau neuron motorik otonom itu kan involuntar ya, jadi dia fungsinya untuk organ visceral dan dia bersifat independen. Makanya kalau otot-otot usus kita berkontraksi, kita nggak sadar gitu. Padahal dia lagi berkontraksi, melakukan gerakan peristaltik dan lain sebagainya. Itu bedanya. Nah, untuk bedanya simpatis parasimpatis sudah dijelaskan tadi ya. Kalau simpatis tadi dari kornu lateral medula spinalis. Sedangkan kalau parasimpatis nuklei saraf kranial.
Nah, kan kita punya saraf kranial, ada nukleus-nukleusnya. Nah, nukleusnya itu selain sensorik motorik, ada yang lain juga. Beberapa saraf itu punya nuklei yang parasimpatis gitu. Oke. Terus untuk jenis yang tadi udah ya, simpatis itu ganglionnya ada ganglion truncus simpaticus, prevertebral, dekat organ ya. Kalau parasimpatis, daerah kranial dengan yang ada di dekat organ juga. Nah, ini beda jenis ganglionnya ya. Kalau simpatis tadi, kalau ganglion truncus simpaticus, itu dia biasanya akan dekat juga dengan organ-organ yang ada di sekitarnya. Maka dia inervasi organ di atas diafragma. Biasanya daerah-daerah yang area cervical gitu ya. Nah, cervical baik dia superior, media maupun inferior. Nah, yang mana dia akan me, apa, mempersarafi area jantung juga ada. Jantung itu walaupun dia punya sistem saraf sendiri istilahnya ya, atau pencetus kelistrikannya sendiri, dia juga butuh ganglion-ganglion yang ada di sekitarnya. Oke. Lalu ada prevertebra. Nah, prevertebral itu berarti sebelum area vertebra gitulah istilahnya ya. Itu dia untuk organ viscera. Berarti yang di bawah diafragma. Kalau truncus simpaticus di atas diafragma berarti area toraks, atau area leher juga bisa, atau dia prevertebral di bawah diafragma karena organ viscera. Organ viscera kan nggak ada yang berada di eh, atas dari diafragma ya. Oke, lanjut ke bagian parasimpatik. Parasimpatik itu neuron preganglionnya bermielin, sedangkan postganglionnya enggak. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau parasimpatis, preganglionnya bermielin, mielin tahu ya, jadi yang melapisi dari neuron kita itu ada mielin, itulah yang bikin penghantaran kelistrikan itu lebih cepat ya, saltatory conduction. Nah, jadi nanti kalau preganglionnya bermielin, kalau parasimpatis, postganglionnya tidak, gitu ya. Oke, nah ini ya contoh dari trunkus simpaticus. Karena trunkus simpaticus kan tadi dikatakan bahwa dia di atas diafragma. Nah, ini diafragma ya, di atasnya. Jadi yang ini, semua ini ya. Nah, nanti jenisnya banyak lagi ya, cabang-cabangnya. Hmm. Kalau dilihat secara seksama, yang mana ganglionnya? Tuh, yang ada bulat-bulatnya ini. Tuh ya, stasiun-stasiun pemancarnya itu. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian neuron postganglion pada divisi simpatis. Nah, yang mana ganglion itu? Ini ya. Nah, ini ganglion namanya nih. Nah, nanti tetap bermuaranya ke area medula spinalis dan area yang ada di sekitarnya. Misalkan jantung nih. Nih. Hmm. Masuk nih simpatic nerve-nya gitu ya. Sehingga dia juga mempengaruhi area jantung. Apa yang dipengaruhi? Misalkan nih, kita minum kopi. Kopi itu kan mengandung kafein. Kafein merangsang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis dia merangsang jantung. Makanya kalau orang dengan minum kopi itu pasti biasanya berdebar-debar gitu. Nah, jadi nadi itu terasa berdebar-debar kencang gitu kan. Nah, itu karena sistem saraf simpatisnya itu terangsang sehingga meningkatkan denyut nadi pada jantung, bahkan bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, makanya pada orang dengan minum kopi itu yang mengandung kafein yang merangsang sistem saraf simpatis wajar dia akan berdebar-debar karena memang efeknya seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Yang lain, nah, ini ganglion itu yang bulat-bulatnya itu ya, stasiunnya itu. Tergantung nanti di area mana dia. Intinya dia di atas diafragma, baik di toraks maupun di area sekitar dari vertebra atau di daerah interkostalis ya, di area tulang rusuk sampai ke area leher gitu ya. Kalau di kranial itu rata-rata adalah parasimpatis. Oke. Nah, nah ini untuk medula spinalis kalau kita lihat dari atas gitu ya. Nah, tempat lewatnya medula spinalis itu namanya apa? Kanalis spinalis. Cabang-cabang kecilnya ke samping itu melewati foramen intervertebralis ya. Oke. Nah, ini posisi-posisi ganglion ya. Nah, coba dilihat ganglionnya itu tergantung di mana lokasinya. Misal nih, ini namanya truncus celiacus.
Jadi aorta itu kan ada percabangannya truncus celiacus. Nah, ganglion di sekitar truncus celiacus maka namanya adalah ganglion celiac. Nah, kalau dia misalkan ini namanya arteri mesenterika superior. Nah, berarti ganglion sekitarnya namanya plexus mesenteric superior atau ganglion mesenteric superior. Jadi namanya sesuai dengan lokasinya di mana. Nah, sama misalkan ini di area hipogastrik, di regio hipogastrik atau suprapubik, di area posterior dekat percabangan dari aorta ke bawah ya, bagian arteri vena iliaca. Maka namanya superior hipogastrik plexus gitu. Jadi tergantung di mana lokasinya. Oke. Jadi namanya itu sesuai dengan posisinya. Oke. Nah, lalu untuk divisi parasimpatik saraf otonom, tadi kan bagian kranial paling umum kan. Jadi ada divisi kraniosakral. Jadi neuron preganglion itu munculnya pada saraf kranial 3, 7, 9, 10. Itu ya diingat. Jadi kalau dari kranial itu dari sistem saraf kranial nervus 3, 7, 9, 10. Lalu ada di saraf spinal yang di segmen sakral, maka disebut dengan kraniosakral. Satu dari kranium, satu dari sakral. Kalau dari kraniumnya itu nervus 3, 7, 9, 10. Kalau dari sakralnya itu segmen S2 sampai S4. Jadi segmen 2 sampai segmen 4 gitu. Nah, ini biasanya masuk di ujian gitu kan. Jadi divisi kraniosakral. Dari kranium saraf apa aja yang punya ganglion parasimpatik. Kalau dari segmen sakral itu S2 sampai S4. Oke. Nah, yang mana kalau untuk sistem parasimpatik itu kan dari saraf kranial kan, kraniosakral. Jadi ada dari area sakrum sama area kranial. Yang mana ganglionnya itu berlokasinya dekat dengan organ targetnya gitu. Dekat dengan organ targetnya, yang mana dia dampaknya langsung pada organ targetnya itu secara spesifik. Oke, jadi ingat-ingat tuh. Jadi dari kraniosakral, oke. Tadi udah dijelasin juga bahwa saraf kranial parasimpatik itu ada 4 pasang. 4 pasang kan tadi 3, 6, 9, 10 gitu ya. Yang mana nanti untuk itu saraf parasimpatik itu juga berhubungannya 80% dengan nervus vagus. Nervus vagus itu dia sifatnya motorik sensorik campuran juga dan juga punya ganglion parasimpatik juga. Oke. Nah, lalu ada ganglion ciliare ya, ganglion ingat aja cilia. Berarti dia untuk mempersarafi musculus ciliare. Musculus ciliare itu kan cilia, kelopak mata. Jadi dia untuk apa istilahnya? Untuk mengangkat kelopak mata kita, bulu mata kita juga gitu ya. Ada juga ganglion ciliare itu untuk mempersarafi musculus constrictor pupil, konstriksi pupilnya mengecil ya ketika ada rangsangan cahaya. Gitu. Itu ganglion ciliare. Oke. Lalu ada glosopharyngeal. Glosopharyngeal kan nervus 9. Itu kan sistem saraf kranial. Dia juga punya ganglion parasimpatiknya untuk kelenjar saliva parotis. Sehingga makanya kalau pasien dengan terangsang sistem parasimpatisnya biasanya kelenjar saliva parotisnya juga akan itu meningkat. Makanya air liurnya akan produksinya lebih banyak gitu ya. Oke. Nah, itu perbedaannya nanti parasimpatis simpatis itu ya. Jadi ada hubungannya juga dengan farmakologi nanti. Efek obat itu di mana posisinya? Nanti dia akan meningkatkan kerja dari organ-organ tertentu baik kelenjar air liur, jantung, gastrointestinal dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ya. Ini yang parasimpatik sakral S2 sampai S4. Oke, ingat tuh S2 sampai S4. Nah, ini dihafal ya, yang semua ini. Tapi ini nggak perlu dihafal sebenarnya, sesuai namanya. Kalau dia plexus cardiacus, berarti untuk jantung nih, untuk jantung. Ini plexus, plexus itu artinya jalinan. Plexus otonom berarti otonom kan ada dua, simpatik, parasimpatik. Berarti plexus otonom suatu jalinan antara akson simpatik dengan parasimpatik. Nah, itu ada plexus cardiacus. Cardiacus jantung, berarti untuk jantung. Lalu ada plexus pulmonarius, berarti untuk saluran napas, baik bronkial maupun paru itu sendiri. Lalu ada plexus celiacus. Celiacus itu kan celiac, organ visceral ya.
atau nama lainnya solarius. Nah, jadi dihafal tuh nama lainnya ya. Plexus celiacus sama solarius. Yang mana dia sebagian besarnya untuk lambung, organ visceral lah ya, limfa, pankreas, hepar, dan lain sebagainya. Jadi cardiacus jantung, pulmonari paru dan bronkial, celiacus organ visceral ya. Lalu ada flexus mesenteric superior. Mesenteric superior dia sejalur dengan arteri mesenterica superior juga. Jadi untuk mempersarafi bagian usus halus dan kolon bagian yang atas ya, proksimal. Kalau inferior berarti bagian distal dengan rektum juga. Karena rektum kan di bawah. Kalau hipogastrik, di area hipogastrik itu kan ada kandung kemih, organ genital. Kalau wanita itu ada rahimnya, itu juga plexus hipogastrik. Kalau renalis berarti ginjal dan juga area sekitarnya, ren dan juga ureternya gitu ya, saluran kencingnya. Oke. Nah ini ya, ini yang dua inovasi tadi udah tahu ya, cardiacus jantung, pulmonary sesuai namanya ya, esofageal, esofagus gitu. Hipogastrik dari geohipogastrik ada si organ kandung kemih, kalau wanita ada rahim gitu ya. Kalau mesenterica inferior berarti yang di bawah, distal, kolon distal, rektum, anus. Nah, itu inferior ya. Anus nggak masuk ya sampai rektum, karena kolon terakhir itu kan rektum. Anus beda lagi nanti. Oke. Oke. Nah, ini kaitannya dengan neurotransmitter ya. Jadi ada beberapa neurotransmitter itu yang dia bersifat inhibitorik, menghambat dan merangsang atau eksitatorik ya. Asetilkolin itu sifatnya kolinergik. Jadi dia merangsang ya. Nah, kalau adrenergic, nah itu norepinefrin. Kenapa adrenergic? Karena dia berasal norepinefrin itu berasal dari kelenjar adrenal ya. Kan ada tuh epinefrin, norepinefrin itu dari kelenjar adrenal. Nah, inilah khas dari fungsi sistem saraf otonom itu ya. Kalau simpatik, fight or flight ya. Jadi dia akan meningkatkan sesuatu. Jadi meningkatkan atau padam gitu kan. Nah, kalau parasimpatik itu paling seringnya di organ visceral dan organ-organ kelenjar tertentu di tubuh kita. Jadi rest and digest ya. Nah, jadi saliva, lakrimal, urinary, digestif, defekasi atau BAB itu parasimpatik. Nah, makanya nanti ada kaitan itu, salivanya meningkat, kencingnya meningkat gitu kan. Pencernaannya juga akan menurun atau meningkat tergantung nanti kondisinya seperti apa. Oke. Nah, ini ya klinisnya seperti ini nanti. Tergantung kondisinya nanti ya. Misalkan ada gangguan nih pada ganglion parasimpatik sehingga terjadi anhidrosis. Anhidrosis itu anhidrosis berarti nggak ada hidro cairan ya. Jadi sweat glands-nya atau kelenjar salivanya itu dia nggak memproduksi air liur sehingga mulutnya kering gitu ya. Atau otot polos pada kelopak matanya terganggu, bisa menyebabkan ptosis ya, atau miosis karena muskulus konstriktor pupilnya tadi, dilatornya juga terganggu kan, itu kan ada kaitannya tadi ya. Jadi itu untuk klinisnya gitu ya. Nah, kalau untuk refleks otonom, nah itu refleks otonom itu kan ada simpatis, parasimpatis kan. Nah, refleksnya itu tergantung organ mana yang dia persarafi ya. Nah, jadi yang paling penting itu kalau ada refleks harus ada reseptornya dan pusat integrasinya ya. Jadi kalau pusat integrasinya itu biasanya dia nggak sampai ke otak. Jadi refleks itu cuma sampai medula spinalis. Tapi medula spinalis tetap organ sistem saraf pusat gitu. Nah, lalu kenapa makanya ada refleks menelan istilahnya? Itulah kaitannya dengan sistem saraf otonom. Jadi menelan itu kalau sudah di area belakang lidah itu refleks menelan itu terjadi. Jadi kita nggak bisa kontrol. Pasti ada refleks ingin sesuatu itu terdorong ke dalam saluran makan kita. Itu namanya refleks menelan. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk sistem saraf otonom ini yang paling penting bagaimana bedain sistem parasimpatis dan simpatis. Simpatis tadi kornulateral medula spinalis. Kalau yang parasimpatis nuklei kranial, kraniosakral rata-rata gitu ya. Dan dia reseptor mereka berdua dekat organ ada. Dan itu namanya tergantung. Plexus cardiacus jantung,
celiac berarti celiacus ya, dekat arteri celiacus berarti untuk organ viscera. Pulmonary, nah itu paru, bronkial. Dan fungsinya kalau simpatis itu fight or flight. Nah, jadi fight or flight. Jadi merangsang sesuatu atau dia nggak ada sama sekali gitu ya. Nah, jadi makanya dia meningkatkan, simpatis itu khas dengan meningkatkan gitu ya. Nah, dia akan meningkat, nah gitu. Oke. Nah, sedangkan parasimpatis sebaliknya gitu. Nah, ganglion itu penting karena ada peralihan aksonnya nanti gitu ya, dan tergantung di mana lokasinya. Ada pertanyaan untuk anatomi sistem saraf otonom? Kalau tidak, kita lanjut ke bagian sistem saraf kranial ya. Nah, jadi untuk sistem saraf kranial udah belajar juga di praktikum ya. Nah, ini penting juga untuk kuliah pakar dan juga skill lab ya. Karena ketika kita paham dengan anatomi dari sistem saraf kranial ini, maka pemeriksaan fisik itu akan lebih mudah karena kita udah paham tuh konsepnya, fungsinya apa gitu. Nah, untuk sistem saraf itu kan ada sistem saraf pusat, sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf eh, tepi itulah yang menjadi istilahnya hantaran ke sistem saraf pusat, gitu kan? Kan sistem saraf tepi ini istilahnya kalau dalam struktur desa gitu kan, ada sekretarisnya, dia yang menghantarkan informasi misalkan ke ketua ketua ininya, camatnya misalkan. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Jadi perifer ini yang mengantarkan informasi ke pusatnya gitu. Nah, salah satu dari sistem saraf tepi itu sistem saraf kranial. Nah, sistem saraf kranial, abang anggap udah hafal nih 12 sistem saraf ya. Olfaktori, optikus, oculomotorius, trochlear, trigeminal, abdusen, facial, vestibulo, glosso, sama vagus, aksesori, dan hipoglossus. Nah, masing-masing ini punya fungsinya masing-masing dan ada yang fungsinya itu satu rangkap. Nah, jadi lebih mudah nanti menghafalnya. Nah, karena dia akan ada yang satu rangkap. Ada 3 saraf, fungsinya menggerakkan bola mata. Atau ada beberapa saraf yang juga fungsinya sama. Sifatnya juga hampir-hampir sama nanti. Ada yang hampir sama, ada yang campuran, motorik murni, sensorik murni. Oke. Nah, untuk topografi dari saraf kranial ini, dia munculnya ada yang di mesencephalon, ada yang di pons, ada medula oblongata. Mesencephalon itu area mana? Area yang di sini, ini mesencephalon namanya. Nah, ini mesencephalon ya. Ini bagian pons. Lalu paling bawah itu medula oblongata yang ini. Nanti munculnya ada dari masing-masing itu ya. Nah, ini tempat keluar ya. Ada istilahnya tempat masuk, tergantung nanti tempat keluar di basis krania atau tempat masuk. Oke. Tapi intinya kalau udah ada kata di highlight basis krani, berarti kita ingatnya lubang-lubang ini. Kalau dari otak ditanya, berarti kita ingat yang munculnya dari mana gitu ya. Kalau udah di basis krani, itu berarti struktur yang ada di bagian otak-otak ya. Kalau yang ini nggak perlu dihafal ya. Jadi ada kaitannya juga tadi dengan saraf-saraf somatik ya. Oke. Kita lanjut saja langsung ke bagian masing-masing sistem sarafnya. Jadi yang pertama kan ada nervus olfactorius ya. Nervus olfactorius itu kalau kita lihat ya, itu di bawah lobus frontal. Karena sistem saraf itu nggak bakalan jauh-jauh. Kemana dia tujuannya? Karena penciuman kita salah satunya di area frontal, pusat penciuman, korteksnya di frontal. Maka dia nggak jauh-jauh di bawah frontal karena ada hidung, jadi dekat-dekat aja gitu. Naik ke atas langsung sampai ke pusatnya, gitu kan? Nah, yang mana olfaktorius ini sifatnya dulu yang harus kita ketahui. Motorik murni, penciuman kan? Motorik murni, sensorik murni. Kenapa sensorik murni? Berarti dia cuma untuk penciuman indera saja. Jadi nggak ada pergerakan-pergerakan atau motorik tertentu. Maka setelah kita tahu fungsinya cuma sensorik murni, maka kita merangsang dengan sensorik. Berarti bau-bauan. Makanya dalam pemeriksaan fisiknya nanti kita sediakan beberapa komponen bau-bauan yang mungkin sudah
umum lah atau lazim di masyarakat kayak kopi, teh. Nah, nanti kita minta pasiennya menutup hidung sebelah, nanti kita sodorkan di lubang hidung yang kebuka. Bisa nggak dia menebak gitu kan baunya dengan syarat ketutup matanya gitu ya. Dilakukan pada lubang hidung berikutnya gitu. Tapi harus dipastikan jalan nafasnya atau hidungnya nggak ada kotoran. Kenapa? Karena kalau ada kotoran ya sama aja mampet gitu kan. Pasti ada gangguan penciuman, nggak mungkin nggak gitu. Maka dipastikan eh, bersih dulu semua lubang hidungnya, baru dilakukan pemeriksaan. Kalau dia misalkan salah nih bau-bauannya, berarti olfaktoriusnya terganggu, fix sarafnya yang terganggu. Tuh. Tapi ternyata dia hilang penciumannya tuh karena ada sumbatan, banyak kotoran di hidungnya. Maka dia masalahnya adalah di jalan napasnya, kesumbat, mampet gitu kan. Nah, lalu untuk nervus olfaktorius itu dia asalnya dari reseptor epitel olfaktori ya. Ada yang bilang itu dari bulbus olfaktoriusnya, itu asalnya keluar dari otak ya. Jadi dari bulbus olfaktorius. Oke. Nanti masuk ke basis krani kemana? Ke bagian lamina cribrosa os ethmoidalis. Mana lamina cribrosa os ethmoidalis? Yang area ini ya. Nah, tulang-tulang ini. Ini kan os ethmoid ya. Itu namanya lamina et foramina cribrosa os ethmoidalis. Bulbus olfaktorius yang mana nih? Yang bentuk ya bulatan ini. Namanya bulbus olfaktorius. Jadi itu aja yang penting diketahui ya. Jadi keluarnya dari otak itu dari bulbus olfaktorius, masuknya ke lamina et foramina cribrosa os ethmoidalis, lalu nanti baru fungsinya itu adalah untuk penciuman sensorik murni ya, sehingga pemeriksaannya menyesuaikan dengan itu. Oke. Lalu lanjut ke bagian nervus opticus. Nah, nervus opticus, optik itu kan artinya penglihatan sensorik ya, sensorik. Beda lagi dengan okulomotor. Nah, dari namanya kan jelas tuh okulomotor, berarti motorik okulo, pergerakan mata. Beda dengan optikus, sensorik mata gitu, berarti penglihatan. Jadi nervus opticus itu dia untuk sensorik khusus atau sensorik murni ya. Makanya nanti untuk penglihatan apa yang kita lihat yaitu daya lihat pasien. Nah, kita suruh nih dari jarak-jarak tertentu, dari dekat dulu berapa nih, 2 misalkan jari kita. Makin jauh, oh ternyata dia bisa gitu. Atau dengan pakai chart ya, pakai kartu yang biasanya dilakukan di pemeriksaan mata gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk nervus opticus penglihatan pasien yang kita lihat ya. Yang mana untuk sumber nervus opticus itu dia asal muasalnya dari chiasma optik. Ya, sebenarnya dari retina, karena di retina itu dia mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, diteruskan ke nervus opticus, lalu dia bertemu bersilangan di chiasma opticum, nah, baru dia masuk menuju ke korteks penglihatan, di mana? Di lobus occipitalis. Di area Brodmann berapa? 17, 18. 17 yang untuk primernya ya, 18 asosiasi. Otomatis kan dari nervus opticus itu akan melewati suatu lubang dari basis kranii. Itu yang kita sebut dengan kanalis opticus, punyanya os sphenoidalis ya. Jadi kanalis opticus os sphenoidalis. Jadi kalau ditanya nervus opticus punya sensorik murni, lalu dia melewati kanalis opticus, lalu dia asal muasalnya dari chiasma opticum atau dari retina, lalu nanti korteks tujuannya di area Brodmann 17 ya, area Brodmann 17. Bisa nggak saya? Bisa di off mic dulu, Dek. Ya, kalau yang ini agak yang nggak tahan. Nah, kita lanjut ke bagian nervus ketiga. Nah, nervus ketiga ini sepaket ya, 3, 4, 6 itu sepaket. Fungsinya untuk okulomotor ya, jadi untuk pergerakan bola mata. Nah, nervus ketiga itu nervus oculomotorius. Itu udah jelas sesuai namanya gitu ya, pergerakan bola mata. Kalau udah pergerakan bola mata saja, dia nggak ada sensorik, maka namanya motorik murni gitu. Motorik murni itu munculnya dari mana? Si oculomotorius. Dia asal muasalnya dari area mesencephalon. Mana area mesencephalon? Nah, ini ya. Ini area mesencephalon di area sini tadi. Di tengah ya, masih di tengah. Mungkin kita lihat dulu ya sarafnya ini ya. Jadi yang dia urutannya dari atas ke belakang ya.
Ini nervus pertama. Ini nervus kedua. Ke belakang lagi ini nervus ketiga. Baru ini nervus 4 ya. Ke belakang lagi ada yang warna ungu ini 5, baru 6. Nanti ada 7, 8, 9, 10, 11, baru yang di sini 12. Jadi urutannya dari depan ke belakang itu udah sesuai urutan, udah sesuai nomor gitu ya. Oke. Nah, ingat-ingat ya. Nah, yang mana dia keluarnya kalau nervus 3 itu dari bagian mesencephalon, tepatnya di mana? Di bagian sulcus oculomotorius namanya ya. Sulcus oculomotorius. Lalu dia masuk kemana? Sepaket 3, 4, 6 sama-sama masuk ke visura orbitalis superior, os sphenoidalis ya, punyanya os sphenoid. Oke. Yang mana tadi motorik murni ya, motorik murni yang mana dia untuk pergerakan bola mata. Nah, nervus 3 tadi udah dibahas di sistem saraf otonom. Dia punya ganglion parasimpatik. Makanya dibilang di sini ada ganglion parasimpatik juga untuk ganglion ciliaris ya. Ada juga untuk sphincter pupilnya gitu ya. Jadi udah jelas tuh ya, nervus 3 salah satunya punya ganglion parasimpatik juga untuk akomodasi lensa dan juga miosis ya. Tapi secara umum dia motorik murni ya untuk pergerakan bola mata. Sepaket dengan bagian nervus ke-4. Nah, nervus 4 juga seperti itu. Munculnya di mesencephalon juga, tapi ke bawah dikit di dorsal midbrain atau batang otak. Jadi otak tengah kita itu kan ada batang otak ya. Batang otak itu di bagian belakangnya itu saraf satu-satunya yang muncul di bawah colliculus inferior, yang tonjolan di belakang batang otak itu kan ada colliculus superior inferior, di bawahnya itu ada nervus trochlear. Satu-satunya saraf yang muncul dari dorsal bagian batang otak ya, dari belakang batang otak. Jadi kalau ditanya nervus apa yang keluar satu-satunya dari belakang batang otak, namanya nervus trochlearis atau nervus keempat. Sama dengan nervus 3, 6. Jadi fungsinya pergerakan bola mata. Jadi motorik murni gitu. Masuknya juga sama ke basis kranii. Kemana? Ke bagian visura orbitalis superior, os sphenoidalis gitu ya. Lalu kita lanjut langsung ke 6. Nah, kenapa langsung ke 6? Karena sudah disebutkan tadi sepaket. 3, 4, 6 sepaket. Oke, keluar dari otak saja yang sedikit berbeda karena mereka berurutan ya. Kalau nervus oculomotorius tadi dari sulcus oculomotorius mesencephalon, kalau nervus keempat itu dari dorsal batang otak atau belakang batang otak, tepatnya di bawah colliculus inferior. Kalau nervus abducens itu dari pons. Dari pons nanti keluarnya di sulcus bulbopontis gitu ya. Oke. Nah, itu yang menjadi perbedaannya. Cuman masuknya ke basis kranii sama ke visura orbitalis superior. Karena tujuan mereka sama, otot mata gitu ya. Pergerakan bola mata. Karena yang digerakkan otot-ototnya. Otot-otot itu yang menggerakkan bola mata ke medial, lateral, atas, bawah ya. Oblik, kanan, kiri, dan lain sebagainya. Oke, dari nervus 6 itu udah jelas ya, asalnya dari pons di sulcus bulbopontis. Oke. Nah, ini untuk sistem sarafnya. Ini sering masuk gitu ya ke ujian. Jadi ingat lagi prinsip yang kemarin ya, RL6, SO4 RL6, sisanya 3 ya. Oke, jadi ketika pasien misalkan nih, dia bisa nih melihat ke arah mata sebelah kanannya itu bisa menggerakkan matanya ke arah hidung misalkan. Terus yang mata satu lagi ke arah temporal masih bisa. Cuman ketika dibalik, mata sebelah kanannya, ternyata nggak bisa melihat ke arah temporal. Maka yang gangguan adalah rectus lateral. Rectus lateral dipersarafi oleh apa? Nervus ke-6. Jadi udah jelas tuh gangguannya di mana. Jadi kalau misalkan pergerakan ini penting ya. Tapi di anatomi itu aja dulu yang perlu dipahami. Karena nanti untuk pemeriksaan nervus ini, yaitu pasiennya disuruh menggerakkan bola matanya mengikuti arah jari si pemeriksa. Nah, ya. Nanti udah tahu kita tuh sampai batas mana dia bisa melirik istilahnya gitu ya. Jadi SO4 RL6 superior oblique nervus keempat atau disebut juga dengan nervus
trochlear, nervus 6 rectus lateral, sisanya nervus ketiga ya, baik rectus medial, oblik inferior gitu ya, rectus medial, itu nervus ketiga dan seterusnya gitu ya. Ini ya untuk pergerakan bola mata. Jadi dari mana nukleusnya muncul, disitulah dia akan dipersarafi ya. Nih, masuk ke area sini. Oke. Lanjut, tadi ya udah sepaket ya, 3, 4, 6 udah sepaket, udah disebutin. Jadi ada nervus 3, 4, 6 untuk pergerakan bola mata ya, atau motorik okulo ya. Lalu ada nervus kelima. Nah, nervus kelima itu yang warna ungu tadi yang disampaikan di awal ya. Jadi dia lebih besar tuh, saraf paling besar ya, saraf kranial paling besar. Karena ada 3 cabang dari nervus trigeminus ya. Apa saja cabangnya? Dari fungsinya dulu kita lihat ya. Trigeminus itu motorik sensorik. Jadi kalau ada pemeriksaan fisik nervus trigeminus, jangan sensoriknya saja yang kita nilai, motoriknya juga. Apa pemeriksaan yang sering? Kalau sensorik itu biasanya dermatom ya. Dermatom di area dahi frontal, sedikit ke area pelipis ya, baru ke area pipi. Nah, itu ada tuh dermatom, area dermatom nervus trigeminus. Nanti coba dibaca lagi. Kalau motoriknya untuk apa dia? Untuk otot-otot pengunyah, otot-otot masseter ya, berarti kita nilai itu masseternya gitu. Dengan apa kita nilai? Pakai spatel biasanya ya, kita suruh gigit, lalu kita kasih tahanan gitu kan. Nah, gimana dia? Lemah nggak atau bisa nahan gitu ya. Nah, kalau bisa nahan normal gitu ya, berarti otot-otot pengunyahnya masih normal. Oke. Nah, dia ada 3 cabang ya. Keluarnya dari mana? Dari ganglion trigeminal ya. Dia sebenarnya keluarnya dari ganglion trigeminal. Nah, cabang-cabangnya itu ya. Jadi dari ganglion trigeminal ada 3 cabang. Ada yang cabang optalmik, ada cabang maksila mandibula ya. Nah, kalau dia yang nervus yang optalmik masuknya karena ke mata, berarti sepaket dengan 3, 4, 6 tadi melalui visura orbitalis superior, os sphenoid. Makanya visura itu celah ya, retakan, makanya lebar dia. Oke. Lalu ada foramen rotundum. Kalau foramen rotundum itu ada nervus ke cabang keduanya, maksila ya. Nah, jadi maksila itu masuknya ke foramen rotundum. Kalau yang nervus ketiga, nah itu dia masuknya yang mandibula berarti ya, itu ke foramen ovale ya. Jadi diingat tuh. Maksila rotundum, mandibula, ovale ya. Kalau yang optalmik itu masuknya sama dengan 3, 4, 6 di visura orbitalis superior. Fungsinya itu sensorik motorik. Sensorik dermatom ya, area eksteroseptif wajah ya. Nah, jadi ada dermatomnya nanti. Kalau motorik otot-otot pengunyah ya, masseter, apalagi temporal dan lain-lain. Nah, ini yang kita sebut dengan ganglion trigeminal ya. Jadi ganglion trigeminal itu punya 3 cabang nanti. Optalmik yang ini, maksila yang mana? Yang ini, mandibula yang ini ya. Nanti ada cabang-cabangnya masing-masing nanti. Nah, ini yang Abang bilang tadi dermatomnya gitu ya. Nah, ini yang biru ini dermatom optalmik, ini maksila, ini mandibula gitu ya. Nanti di pemeriksaannya pakai kapas ya, kita rangsang di sana. Lalu kita masuk ke area nervus facialis ya. Nah, nervus facialis itu dia merupakan campuran juga motorik sensorik. Nah, untuk motoriknya untuk apa? Otot-otot wajah, ekspresi wajah. Kalau trigeminal tadi otot-otot pengunyah ya. Kalau ini otot-otot ekspresi wajah sekaligus otot stapedius ya. Otot stapedius itu otot pendengaran yang melekat ke os stapes ya. Nih. Kalau sensorik apa? Sensoriknya untuk telinga bagian belakang, pendengaran ya, sama satu lagi yang 2/3 anterior lidah untuk perasa, itu sensoriknya. Nah, dia juga punya, tadi kan dibilang 3, 7, 9, 10 gitu kan, punya ganglion parasimpatik. Nah, 3, 7, berarti 7 salah satunya yang punya ganglion parasimpatik. Untuk apa dia? Untuk lakrimal ya, kelenjar air mata, lalu saliva ya, saliva yang submandibula sublingual ya. Nah, yang mana untuk nervus facialis asal muasalnya dari pons, tepatnya di angulus apa?
angulus yang antara cerebellum dengan area pons ya. Nah, itu. Jadi dari sana munculnya di area pons lalu menuju ke area depan ya. Lalu dia masuk kemana nanti? Ke meatus acousticus internus karena salah satu fungsinya untuk telinga bagian belakang. Lalu juga untuk ini foramen stylomastoideus untuk di area pendengaran juga ya. Lalu dia juga bisa masuk nanti ke bagian yang lain ya. Nah, sesuai dengan fungsinya di mana. Oke, tapi secara umum dua ini ya. Foramen stylomastoideus sama meatus acousticus internus ya. Untuk fungsinya ini ya, motoriknya seperti apa udah dijelasin tadi, otot-otot ekspresi wajah. Sensorik 2/3 anterior lidah sama bagian belakang telinga. Kalau parasimpatik otonomnya ini ya, untuk kelenjar saliva submandibula sublingual dan kelenjar air mata atau lacrimal. Nah, kita lanjut ke bagian nervus 8. 8 itu vestibulo-cochlear. Jadi ada dua serabut tuh, ada serabut keseimbangan vestibulo, ada serabut pendengaran atau cochlear. Nah, itu mereka suatu komponen yang berbeda walaupun satu kesatuan ya. Vestibulo keseimbangan, cochlear pendengaran ya. Nah, yang mana untuk vestibulo cochlear 78 itu sama ya. Nah, asal-muasalnya sama dari angulus antara cerebellum dengan pons tadi ya. Nah, jadi nanti munculnya dari sana. Lalu dia masuk ke mana? Ya ke telinga. Ke telinga berarti melewati meatus acousticus internus. Makanya gangguan pada telinga mempengaruhi keseimbangan gitu. Ada juga gangguan keseimbangan yang mempengaruhi pendengaran. Makanya nanti pada kasus-kasus vertigo ya, neuritis vestibularis atau gangguan tinnitus dan lain-lain itu kaitannya dengan nervus vestibulo-cochlear ini. Dan juga area-area labirin ya, labirinthus osseus maupun membranaceus yang ada di area telinga bagian dalam ya. Jadi ada saling keterkaitannya. Oke, itu nervus ke-8 ya. Masuknya kemana? Ke meatus acousticus internus tadi karena dia masuknya ke area telinga. Oke. Lalu ada nervus ke-9. Nah, nervus ke-9 itu glossopharyngeus ya. Glossopharyngeus itu fungsinya itu sama ya kayak facial trigeminal tadi, campuran sensorik motorik. Nah, dia akan keluar ya, 9 itu keluarnya 9 10 11 itu keluarnya dari otak sama di bagian sulcus retroolivarius atau posterolateral ya. Masuknya kemana? Foramen jugularis sama tuh. 9 10 11 foramen jugularis sama semua gitu ya. Oke. Yang mana tadi sensorik motorik. Motoriknya untuk apa? Untuk musculus stylofaryngeus. Jadi otot-otot faring kita itu dipersarafi oleh nervus vagus semua kecuali satu, yaitu stylofaryngeus, dipersarafinya oleh glossopharyngeus ya. Kalau untuk sensorik, 2/3 anterior lidah nervus facial, berarti 1/3 posterior lidah itu nervus glossopharyngeus ya. Ada juga serabut otonomnya seperti yang sudah disebutkan 3, 7, 9, 10 ya. Berarti 9 juga punya untuk glandula parotis otonomnya ya. Lalu kita masuk ke bagian nervus vagus. Nah, ini nervus paling panjang. Jadi dari sekian banyak nervus kranial paling panjang adalah nervus vagus gitu ya. Nah, fungsi utamanya sama, motorik sensorik campuran juga. Ada yang sensoriknya, ada yang motoriknya. Masuknya keluarnya dari otak sama. 9 10 11 dari sulcus retroorivarius ya, dari posterolateral sulcus dari medula oblongata. Masuknya sama juga ke foramen jugularis. Cuman beda fungsi saja, motorik sensoriknya beda. Kalau motoriknya itu untuk menggerakkan palatomole dan faring seperti yang disebutkan tadi ya, mempersarafi otot-otot faring kecuali stylofaryngeus, nervus glossopharyngeus tadi yang mempersarafi gitu ya. Lalu ada sensorik. Sensorik itu untuk eksteroseptif ya, untuk apa istilahnya? Pendengaran ya, dan juga interoseptif ya untuk bagian area organ visceral gitu. Nah, otonomi juga ada seperti yang sudah disebutkan tadi kan. 3, 7, 9, 10. Nah, itu dia merupakan ada ganglion saraf kranial yang punya ganglion parasimpatik ya. Salah satu nervus 10 berarti untuk autonomic system of thoracic ya. Nah,
Nah, ini perjalanan vagus. Makanya dia disebut sebagai saraf paling panjang ya. Jadi dari fossa posterior, bayangkan dari fossa posterior ke meatus acousticus externus menuju ke area faring sampai ke bagian kardiak, cabang kardiak, bronkial sampai ke organ visceral. Jadi dari otak ke perut panjangnya, bayangkan. Oke. Itu nervus vagus, paling panjang dia. Oke. Nah, kita lanjut ke nervus 11. Nah, nervus 11 itu ada motorik murni dia, motorik murni. Aksesorius motorik murni. Untuk siapa dia mempersarafi otot-ototnya? Itu untuk sternocleidomastoideus dan trapezius. Makanya pada pasien dengan gangguan aksesorius itu sulit untuk menoleh ke kanan kiri ya, atau melakukan ekstensi leher. Karena dia gangguan nih nervus aksesorius, karena otot sternocleidos trapeziusnya nggak berkontraksi. Makanya pemeriksaannya nanti pasien disuruh menoleh ke kanan, menoleh ke kiri gitu ya, fleksi leher ke depan, ekstensi ke belakang. Kayak gitu pemeriksaannya nanti ya, untuk melihat fungsi dari otot sternocleido. Kalau dia nggak berfungsi dengan baik, kemungkinan nervus aksesoriusnya juga bermasalah ya. Nah, untuk sumber munculnya sama, sepaket tadi kan 9, 10, 11 dari sulcus posterolateral atau retroolivarius. Masuknya sama, foramen jugulare gitu ya. Nah, kita lanjut ke nervus yang terakhir, yaitu hipoglossus. Hipoglossus itu juga motorik murni, mirip dengan aksesorius. Cuman motorik murninya untuk hipoglossus. Hipoglossus itu artinya lidah. Jadi untuk pergerakan otot-otot lidah ya. Jadi nanti kalau pasien dengan gangguan nervus hipoglossus itu lidahnya sulit untuk digerakkan ya. Bukan sulit untuk digerakkan, jadi dia mereng sedikit. Jadi nggak seimbang, asimetris dia. Nah, gitu ya. Makanya nanti pasien disuruh gerakkan lidah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke samping gitu ya. Nah, nanti kita lihat ada nggak gitu ya. Diberi juga tahanan sedikit di pipi nanti. Disuruh lidahnya untuk mendorong. Nah, kuat nggak? Gitu. Nah, itu untuk nervus hipoglossus, otot-otot lidah ya. Sumber munculnya dari mana? Nah, kalau 9, 10, 11 dari posterolateral, medula oblongata, kalau hipoglossus dari sulcus anterolateral, bagian dari medula oblongata juga yang memisahkan antara bagian nervus bagian piramis medula oblongata dengan bagian oliva, namanya sulcus anterolateral. Di sanalah muncul keluarnya nervus hipoglossus. Masuknya ke bagian basis krani kemana? Ke kanalis hipoglossus sesuai dengan namanya. Jadi dia akan masuk ke bagian kanalis hipoglossus gitu ya. Nah, itu untuk nervus kranial. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, mungkin nggak ada respon, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kita lanjut saja ke salinan soalnya ya, terkhusus untuk sistem saraf otonom dan sistem saraf kranial ya. Nah, coba dijawab ya. Siapa bisa jawab saja? Oke. Pertanyaan pertama, pada akson neuron otonom parasimpatik, peralihan neuron 1 ke neuron 2 terjadi di mana tadi terjadinya? Kalau parasimpatik, ganglion apa saja tadi ada? Ada yang bisa jawab? Boleh diulang bang soalnya. Pada akson neuron otonom parasimpatik, peralihan neuron 1 ke neuron 2 terjadi di ganglion apa? Parasimpatik tadi punya ganglion apa saja? Baru dijelasin tadi ya. Ada yang bisa jawab? Ganglion kranial bukan bang?
Ya, ganglion kranial sama ganglion yang di dekat organ ya. Kalau soal kedua, pada akson neuron otonom simpatik, peralihan neuron 1 ke neuron 2 terjadi di ganglion apa saja? Simpatis tadi punya ganglion apa saja? Vertebra sama ganglion di dekat organ. Oke. Trunkus simpatikus satu lagi ya. Ganglion trunkus simpatikus, prevertebra sama yang di dekat organ. Lalu soal ketiga, ganglion sistem saraf otonom yang tepat berada di bifurcatio aorta abdominalis adalah Ganglion trunkus hepaticus nggak sih, Bang? yakin? Bifurcatio tahu? Tahu. Harus tahu bifurcatio dulu sebelum tahu gitu ya. Tadi yang Abang sebutin gambarnya dekat cabang arteri aorta abdominalis kan bercabang nih menjadi arteri iliaka kanan kiri. Nah, kan ada di sana tuh yang dekat dengan area sana. Namanya flexus hypogastrik superior ya. Jadi ganglion sistem saraf otonom yang berada di bifurkasi aorta abdominalis itu adalah plexus hypogastrik superior yang akan mempersarafi kandung kemih dan genital pria maupun wanita ya. Kalau wanita ada rahimnya. Oke. Nanti dilihat lagi itu gambarnya di PPT ya, di posisi ganglion di aorta abdominalis. Kalau dia dekat dengan flexus bagian trunkus celiacus maka ganglion celiaca gitu. Kalau dekat dengan mesenterika superior maka mesenterik superior gitu. Jadi tergantung di mana posisinya. Oke. Lalu ini selanjutnya ya. Saraf spinal segmen manakah yang memiliki neuron preganglionik pada divisi parasimpatik? Segmen berapa? Parasimpatik kan ada kraniosakral, ya kan? Nah, ini yang ditanya bukan kranionya, tapi spinal segmennya, berarti saraf spinalis, ya, medula spinalis. Segmen berapa tadi yang S1 punya sampai S4, Bang. parasimpatik? S2 sampai S4. Ya, betul ya, sakral S2 sampai S4. Nah, soal yang terakhir ya. Nervus kranial yang memiliki serabut neuron preganglionik pada divisi parasimpatik adalah saraf kranial yang punya ganglion parasimpatik nervus apa saja tadi? Ada 4 tuh. 3, 5, 7, 1 ya? Terus? 9 enggak? 3, 9, 10. Ya, betul ya. Tapi secara umum 4 saja ya. 3, 7, 9, 10. 3 tadi ada ganglion ciliaris ya untuk siliak. Terus kalau 7 nanti ada ganglion yang lain ya, yang untuk bagian area wajahnya ya. Glossopharyngeus, parotis juga masuk tuh ya. Vagus untuk organ abdomen. Oke. Jadi diingat tuh 3, 7, 9, 10 itu nervus kranial yang punya ganglion parasimpatik. Namanya kraniosakral tadi kan. Jadi dari segmen kranial 3, 7, 9, 10 saraf kranial. Kalau sakrum S2 sampai S4. Lalu nah ini. Jadi dilakukan pemeriksaan fisik pada seorang pasien, di mana pasien diminta untuk menentukan bau apa yang dirasakan oleh pasien dengan membandingkan beberapa sampel dan ternyata pasien mengalami masalah dalam penciuman. Nervus kranial apakah yang mengalami gangguan? Nervus kranial 1, Bang. Ya, jawabannya adalah nervus olfactorius. Oke. Jadi kayak gitu kurang lebih ya. Soal untuk sistem saraf tepi dan sistem saraf yang otonom. Nanti untuk rangkumannya dan salinan soalnya akan dikirimkan sesuai dengan topik ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bang, kalau yang SST ini lebih ke aplikasi klinis atau cuma nanya
keluar dari mana, masuk dari mana gitu, Bang. Untuk apa? Tipe-tipe soal SST. Kalau untuk SST itu seperti yang tadi ya, ada beberapa klinis. Klinisnya bukan klinis yang langsung ke penyakit. Maksudnya dikasih suatu narasi seperti yang tadi, nervus olfactorius. Sehingga kita harus paham tuh pemeriksaannya tadi 3 komponen, sifat, tempat keluar dari otak, tempat masuk basis kranii, sama pemeriksaan fisiknya tuh seperti apa prinsipnya gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Mungkin nggak ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang.